Rasulullah, Islam sebagai sebuah tata nilai tidak ada materi. Para ilmuwan, para politisi, para ekonom, para sejarawan meyakini mereka kalau hatinya jernih, hatinya bersih, ikhlas, maka Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah. Sehingga demikian banyak para ilmuwan, politisi, malah para pembenci Islam yang mempelajari Islam, kemudian mempelajari Islam untuk membenci Islam, malah menemukan bahwa ternyata inilah yang murni, inilah yang menyambungkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sampai terakhir kemudian Nabi Muhammad SAW terdapat dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam. Nah ini lalu bagaimana caranya kita menuju partisipasi dalam membangun peradaban dunia, membangun Indonesia emas. Saya mengusulkan ini lebih spesifik kepada keluarga muda, para besar, para senior, para sampaikan kepada keluarga muda dan juga anak-anak. Marilah kita mulai. Kenapa demikian? Ya, yang pertama keluarga muda yang rata-rata sekarang 25 tahun misalnya, 25-30 tahun, nanti pada saatnya berusia 45 tahun. Karena usia-usia itu kebanyakan keluarga muda menjadi pengambil keputusan tinggal masing-masing tidak apapun, dan kita berharap bisa semakin memperbaiki bagaimana pola kehidupan keluarga, pola kehidupan negara kita mengikuti syariat Islam. Insyaallah amin. Rekan-rekan keluarga muda dan para senior bisa menyampaikan kepada rekan-rekan dan keluarga muda, lalu dengan partisipasi ketika komplikasinya kehidupan saya, bagaimana dunia digital sudah menggantikan berbagai literatur bahkan dengan antar manusia. AI misalnya, artificialisasi sudah bisa menjawab semua pertanyaan itu. Tesis sudah sakit, semuanya bisa bertanya kepada AI dengan perlawanan 1 bulan sekitar 300.000 sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen. Dosen apabila tidak teliti bisa jadi uraian-uraian tadi didapatkan dari AI bukan dari pemikiran sendiri. Lebih spesifik dan lebih menakutkan lagi adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para ustaz bisa dijawab oleh ahli. Suatu ketika untuk mencoba pertanyaan saya, apakah saya nanti bisa masuk surga? Nah, jawabannya murahnya cukup bagus itu. Masuk surga kalau beramal soleh, rumah tangga dan seterusnya harus dicek ini. Jadi realistis. Baru sesuatu pertanyaan yang dia nggak bisa. Kalau kita punya ide sendiri, punya inovasi sendiri dalam dunia sipil, itu ada sitwakon, investigasi desain, teknologi desain, konstruksi untuk sipil ada. Dari kami dari berbagai ini mengusulkan kita pakai di mana sitwakon. Saya tanyakan, apakah singkatan sitwakon lalu tidak? Kami tidak tahu. Orang begini. Menurut Anda apa? Jadi sebetulnya AI digital tadi kalau belum ada yang pernah mempostingkan, dia nggak bisa jawab. Tapi kalau semua yang dipostingkan, maka itulah jawaban yang keluar dari big analisis big data. Nah, teman-teman keluarga muda, please understand tentang sekitar ini. Dunia sekarang dunia digital, jadilah juga para ustaz semakin teliti memahami adik-adik kita, terutama para keluarga muda. Anda nggak punya uang, tidak perlu gelisah saat ini. Ada buka di situ tawaran untuk pinjol bukti yang luar biasa. Apakah Anda punya bukti kafir untuk sekolahkan atau sertifikat untuk disekolahkan dan Anda langsung sekarang bisa. Kalau kita tidak bisa mencari kemenangan
judi online. Bahkan ada istri polisi yang membunuh suami polisi ini karena suaminya terjerat tinju. Demikian masuk ke seluruh ranah karena memang di depan kanan kita mudah, tidak ada satu yang bisa mengontrol kecuali tidak ada satu pun yang bisa mengontrol kecuali diri kita. Lalu bagaimana saya menunjukkan teman-teman Bapak Ibu seperti marilah kita latihan setiap hari dengan sudah dicobakan dalam orang sholat. Karena kita cuma buat sholat atau disolatkan dalam diri. Jadi mau jadi pengurang, mau jadi jenderal, mau jadi profesor, mau jadi apapun, akhirnya sholat atau disolatkan. Oleh karenanya kalau kita bisa menjalani berbagai sholat atau disolatkan, that's it. Hanya itu. Lalu gimana? Anak saya perlu sekolah, perlu beli susu, yes, itu masukkan dalam bagian dari menegakkan sholat. Ketika sholat kemudian saya mengusulkan sekali satu hari minimal satu kali sholat sunat. Praktekkan ya Allah nanti aku akan belajar yang mengimplementasikan Al-Quran Karim hadis Rasulullah melalui sholatku 2 rakaat saja. Sekarang apakah subuh bisa lanjut sebelum subuh? Kalau kan saya sunat ketika sebelum sholat wajib atau sholat duha yang rileks, yang waktunya relatif kosong. Dan itu ternyata sudah tidak mudah. Itu Allah tidak mudah. Bahkan yang bicara ini itu praktek kadang cuma 50% yang konsentrasi. Syukur masih bisa 60%. Ingat segala macam. Itulah godaan dari mana dari setan iblis. Mana tahu? Ya, ada yang berkata. Walaupun kalian berbuat syaitan, kita melakukan aduh, kelihatan kelihatan. Memang iman kita ada untuk iman ada 6, untuk Islam ada 5. Kita praktekkan yang paling sederhana menegakkan sholat. Tiba-tiba ingat kunci di mana ini biasanya di sholat ini. Sholat. Banyak sekali. Dan latihan kita di sana. Syukur lebih sebelum sholat sunahnya kita cari ya Allah ini saya ingin jawaban tentang ini. Carilah di Al-Quran dan itu gunakan HP juga kalau kalian pakai game online. Game online banyak mahasiswa yang menggunakan game online. Cari yang menurut ini bagaimana ini bagaimana itu. Cari dalam Al-Quran pakai kata singkatannya, kata pendeknya, akan ketemu. Lama saya bertanya dia, Ustaz, apakah ketika itu saya bertanya tentang sesuatu, bagaimana ketika masih habis proyek, saya lulus proyek 2 tahun, di kontraktor nggak kuat langsung daftar PTB, masih diterima kemudian ikut waktu senior misalkan proyek konsultan tanpa tanda kontrak 15 tahun kemudian saya baru tahu bahwa kontrak kemudian tertangani kecuali nyontoh ketat saya. Karena kalau udah lanjut ke lapangan kontrak nggak jadi kita nggak dapat bayaran. Tetapi apakah itu menjadi kebiasaan atau menjadi peringatan? Seandainya sekali itu ditangkap KPK yang kemudian saya sekarang akan diberikan instruksi. Apakah seorang berkata mungkin izinkan saya sekali ini mogok kontrak di tanda-tanda karena penting kami sudah kelaparan. Setelah itu masalah alhamdulillah ternyata dengan proyek saya masih bisa hidup walaupun saya sipil. Dan itu tidak hanya orang direkayasa engineering saja, mostly yang ada kontraknya itu panitia kalau saja kalau nggak tanda-tangan kita keluar. Itulah maka kemudian korupsi di negara ini menjadi luar biasa. Apalagi dalam pemilu kemarin dan sekarang karena teman-teman keluarga muda, ayo kita cari rezeki yang halal tayyiban. Masya Allah, Ramadan cari. Baik, jadi ketika sholat tadi niatkan. Kalau perlu nyari yang lain, topik kerja, belum jangan cari rezeki berkah, tidak nyombong dan seterusnya. Maka akan
mudah biasa bukan cukup ini latihan. Tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saksi. Oh iya, saya lagi berjanji kepada Allah. Inilah ciri ikhlas. Dalam Riyadhus Shalihin, topik pertama itu ikhlas. Ciri ikhlasnya tadi berjanjinya beneran. Enggak, saya buru-buru mengerjakan tugas. Sebentar aja. Dalam 24 jam kamu minta waktu, sebentar saja. Enggak, seminggu tidak. Enggak, kita yang tidak meningkatkan keimanan kita sehingga ikhlas untuk sholat 10 rakaat 10 menit untuk meminta kepada sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kemudian yang saya menyarankan sholat pada teman-teman pahami Al-Fatihah dengan surat pendek ikhlas dalam Anas. Kalau dibaca itu masuk dalam diangkat mengatakan ikhlas tadi di dalam surat ikhlas surat itu Allahu ahad Allahu samad, itulah tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Di sana kita membaca itu Allah hanya satu, bukan tiga, bukan macam-macam berhala, bahkan bukan tugas kita, bukan tesis kita, bukan jabatan kita, bukan biasa bukan. Kalau sampai kita masukkan dalam sholat kita karena itu maka kita sudah ada selain Allah. Maka luruskan praktek ini kelihatan sangat sederhana, sangat sulit. Allah sempat hanya Allah tanpa kita. Tesis siapa yang mengasih dosen kita, dosen itu rata-rata itu sekolah saya punya ada proyek yang akan dimulai punya rezeki dari Allah. Saya juga belajar banyak dari saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa karena itu banyak umat Islam yang kemudian proses Islam karena tidak pertama dari saudara-saudara di Palestina ada Palestina kita semua amin. Baik, saya tidak ingin kepanjangan dari saudara tapi ketika beberapa ustaz, ayo kita ngobrol banyak ustaz ya sini kita ngobrol detail bagaimana praktek saya tidak benar dan bicara sedang ikhlas untuk Yusuf Qaradawi. Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keridhaan Allah dengan semangat membersihkan dari segala noda individual maupun dunia. Jadi kita coba katakan bahwa ikhlas bukan kata-kata, tapi prakteknya sangat susah. Naik motor bikin nyalip, jalannya ketika ada orang, ternyata orang semua Allah Akbar. Hadirin Allah, setelah ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin bahas tentang tobat, kemudian sabar dan jujur. Nah, sama dengan latihan kita untuk ikhlas, kita tobat. Sudah pasti ada salah. Keluarga muda, mengatakan siapa Ustaz, mau diajarkan, kita sama istri pasti ada salahnya. Pasti ada satu yang ingin kita ajarkan kita kasih. Maka jamaah dari Nabi setelah sholat sunat posisi besar izinkan dan kemudian
di Bawais di Inggris, mama-mama yang menjaga mesin pesawat ini menjelaskan dengan tangan praktek percaya diri luar biasa. Makanya orang biasa ini menjadi itu apa percaya diri lebih. Lalu karena di Indonesia susahnya bicara itu karena kait yang kait pada sombong ini confident percaya diri, tapi lebih tepat pada masalah syukur. Seseorang yang syukur menyempurni dirinya akan dia percaya diri. Kita tidak mudah diri karena orang Islam itu bukan untuk lalu menjadi pemenang, jadi dokter, jadi jenderal, tapi kalau kafir kasihan. Ya, kita bersyukur. Islam bisa syukur sabar tadi perlu dilatih juga terus. Mereka dilatih cara itu mata ke mata melihat. Yes, kita lihat kalau mata. Yes, my name Abu, I'm from Indonesia, I'm Muslim. Pancasila. Semua kita punya Pancasila, sehingga tidak bersangka beragama dengan agama yang lain. Majelis Ulama Indonesia baru saja mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh mengucapkan selamat tentang perayaan agama lain. Alhamdulillah, hampir 30 tahun saya dalam program itu. Ada makanan, ada yang tidak, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan selamat minggu ya. Kamu nggak mengucapkan selamat ini? Saya nggak boleh kan? Kamu ekstrim ya? Kamu ekstrim. Masa sekian lah. Lalu dalam tahun terakhir, tahun ini Bali, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang lain haram. Kalau toleransi itu ayatnya adalah lakum dinukum waliyah. Kita berulang balik. Jadi pemaknaan ini sangat tergantung pada situasi kultural politik. Jadi kita sadari harus paham bagaimana politik Islam, sosial Islam, dan kita agama Islam. Jadi sekali lagi Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada seluruh umat Islam, praktikin Islam, bisa mengajak kita semua mendoakan kita semuanya negeri yang baik. Ya